Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Mani Mega Suara. Kali ini Rio sedang berada di Kecamatan Ciganda Mekar, Kabupaten Kuningan tentunya, dalam rangka persiapan HUT ke-18 tahun Kecamatan Ciganda Mekar dengan tema Semangat Membangun. Dan pagi hari ini tim Mega Suara sedang berkunjung ke Desa Babakan Jati, di mana pagi hari ini seluruh kepala desa se-Kecamatan Ciganda Mekar sedang melakukan persiapan untuk HUT ke-18 Kecamatan Ciganda Mekar. Nah, di sela-sela itu Rio akan mengajak berbincang-bincang bersama dengan seluruh kepala desa Kecamatan Ciganda Mekar yang pagi hari ini sudah hadir. Seperti apa ya kira-kira gambaran desa-desa yang ada di Kecamatan Ciganda Mekar. Oke, untuk itu sekarang di hadapan Anda semua, Mani Mega Suara, kita sudah bersama dengan dua kepala desa. Yang pertama ada Kepala Desa Babakan Jati, Bapak Haji Abdul Karim. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, Pak? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian yang kedua, Mani Mega Suara, di samping Rio sudah ada Bapak Dedi Suwardi, Kepala Desa Indapatra. Assalamualaikum, Pak. Oke, kita akan minta waktu dulu sebentar ya Pak ya untuk berbincang-bincang dan juga memberikan gambaran kepada Mania Mega Suara seperti apa sih desa-desa yang ada di Kecamatan Ciganda Mekar. Oke, Rio mau bertanya dulu langsung kepada Bapak Abdul Karim selaku Kepala Desa Babakan Jati ya. Oke, kita ngobrol santai dulu Pak Abdul. Boleh Pak Abdul mungkin perkenalan singkat dulu mengenai profilnya Pak Abdul. Pak Abdul ini orang mana, kemudian sejak kapan menjadi Kepala Desa Babakan Jati? Mangga Pak. Iya, iya. Makasih. Saya nama Haji Abdul Karim. Ya asli orang sini, Desa Bakanjati. Oke. Iya, iya. Kemudian profesi saya dulu itu memang pedagang di Pasar Cilimus. Kemudian ya di desa memegang masjid desa sebagai ketua DKM. Kemudian beralih ke sini ke pemerintahan desa. Oke, dari ketua DKM menjadi kepala desa. Iya, Luar biasa. Oke, kita mau tanya dulu sedikit Pak mengenai desa Babakan Jati. Mungkin Mani Mega Suara ada yang belum pernah berkunjung nih ke desa Babakan Jati. Ini letaknya di sebelah mana sih Pak? Kira-kira letaknya di Desa Bakanjati itu sebelah utara kali ya, utara Desa Timbangan. Karena kan memang Desa Bakanjati ini dulunya nyatu dengan Desa Timbang. Oh, Ya. oke. Samping desa Timbang ya. Dulunya itu ini sebagai dusun, dusun dah tahu berapa sebagai dusun dari bagian Desa Timbang. Kemudian pada tahun 73 itu memisahkan diri dari Desa Timbang. Kemudian jadilah Desa Babakan Jati seperti itu. Oke, jadi pemekaran dari desa Ya, Timbang pemekaran ya Desa Pak Timbang. untuk Babakan Jatinya Iya, sendiri. iya, seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, jumlah penduduk, kemudian apa sih potensi geografisnya nih di desa Babakan Jati Pak? Jumlah penduduk kira-kira laki-laki itu 1149 lah, perempuan 1039. Ya jumlah dari kalkulasi sekarang mungkin dari dulu sekitar 2400-an. 2400-an. Oke. Kalau wilayahnya sendiri dominan ke apa nih Pak? Pertanian kah atau seperti apa? Kalau di sini memang dominan ke pertanian. Dulu memang karena di wilayah Bakanjati itu kebanyakannya itu persawahan dibandingkan dengan perdesaannya itu. Tanah desa sama tanah persawahan itu banyak persawahan. Oleh karena itu sekitar mungkin 80% dulu itu sampai sekarang mungkin agak nyusut sedikit ya. Iya. Sekitar 70% itu ke persawahan. Kemudian yang digarap di sini menghasilkan itu yang utama adalah padi dan ubi. Dikarenakan permintaan ubi itu di Cirebon satu hari sekitar 30 ton Pak. Wow, langsung ke Iya. Cirebon ya Pak ya? Ya makanya di sini ubi apa aja ada pasti dibeli. Mau mahal mau murah pasti dibeli. Kemudian ada pabrik juga yang dari Bandar Rasa untuk berkontrak dengan petani di sini. Dulu juga ada ubi Jepang, ubi dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk yang sekarang ini kebanyakan ubi untuk bikin saus ke Cirebon. Bikin saus Iya. bahan dasarnya. Makanya di sini berapa ton saja yang dihasilkan oleh Desa Bakanjati ditampung semua oleh bandar di sini. Oh, jadi memang sudah ada kontrak kerjasama ya Iya. dengan pengusaha-pengusaha yang nyari ubi. Selain itu mungkin di sini juga ada sayuran Pak.
Apa tuh Pak? Sayuran itu di sini ada bawang, nanam bawang, kemudian kacang, kemudian ada lagi pokcai dan lain Pokcai. sebagainya, seperti sayur mayur lah, seperti itu. Dikarenakan memang sayur mayur tidak semua sih, dikarenakan memang modalnya agak besar seperti itu. Tetapi kalau padi dan ubi enggak terlalu besar. Tapi alhamdulillah sampai sekarang untuk sayuran itu sampai sekarang eksis, ada aja gitu. Ada aja ya. Terutama itu tanaman bawang lah, bawang untuk sayur mayurnya gitu. Seperti itu. Oke, jadi petani juga menyesuaikan diri ya. Iya, Ada iya. ubi, ada sayur-sayuran juga. Dan itu sayuran juga ada pengepulnya juga. Ada Juga. Kemudian memang juga dia yang membiayainya, dikarenakan dia Oh. punya lapak juga di Cirebon itu, di apa tuh namanya, di Jagasatro. Jagasatro. Jadi siapa saja yang nanam sayuran di sini, dia modalin. Kalau nggak punya modal, kalau punya modal sendiri, nanti dia dikepul bawa. Gitu. Wow, oke, seperti sekaligus itu. dimodalin juga. Berarti emang Iya. udah kerjasamanya niat banget ya Iya, Pak ya. iya. Oke, kita bergeser dulu Pak ke Pak Dedi ya, selaku Kepala Desa dari Indah Patra. Nah Pak Dedi, kita ngobrol santai dulu, boleh Pak Dedi juga memperkenalkan diri ya Pak ya. Pak Dedi ini aslinya orang mana, terus sejak kapan nih menjadi Kepala Desa Indah Patra Pak Dedi? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dedi Suwardi, asli dari Desa Indah Patra. Profesi saya sebelum jadi kepala desa ini pelaku seni ya Pak ya. Oke. Saya pelaku seni dan dari panggung ke panggung gitu. Ya, Mantap. grup musik ya. Saya alhamdulillah diangkat menjadi kepala desa oleh masyarakat itu pada tahun 2019. 2019 akhir ya. Di SK itu sekitar di bulan November gitu. Saya punya istri 1, punya anak 3 gitu kan. Cuman yang pertama telah meninggal, dia tinggal 2 dan punya cucu 1. Wah, ada punya cucu. Ya, Saya kira masih 25 tahun Bapak nih. Punya cucu 1. Berarti Bapak juga asli Desa Indah Patra? Betul Desa Indah Patra. Saya asli Desa Indah Patra. Umur saya sekarang ini udah berkepala 5 Pak. Wah, Berkepala 54 ya. Masya Allah sehat ya Pak, panjang Ya, umur ya. 54. Boleh Pak dikasih gambaran, kalau Desa Indah Patra, patokannya nih Kecamatan Cigandang Mekar gitu kan ya. Untuk warga yang pengen berkunjung nih main-main. Sebelah mana sih Desa Indah Patra itu? Kemudian bisa dijelasin juga mungkin keadaan penduduknya dan juga geografisnya Pak. Ya. Desa Indah Patra ini boleh dikatakan di sebelah lereng Gunung Ciremai ya. Kalau dari Desa Timbang tadi Desa Babakan, kami juga ada posisinya di sebelah utara. Di sebelah utara. Cuman desa kami ini buntu Pak. Buntu. Oke. Jadi nggak ada jalan yang menembus ke desa-desa Desa lain. Betul, tidak ada. Jadi desa kecil yang dihuni oleh masyarakat ya sekitar kurang lebih ada 2047. Oke. Laki-lakinya kurang lebih ada 1069 dan perempuannya 978. Dan profesi atau yang dilakukan oleh masyarakat kami sehari-hari ya sama dengan Desa Babakan, bercocok tanam gitu ya. Lebih ke 2 produk yaitu ubi dan padi. Ubi gitu. dan padi. Betul ubi dan padi gitu. Jadi memang Cigandang Mekar ini lebih banyak pesawahan Pak. Jadi untuk mengeksplor ke hal-hal yang lain mungkin hanya sedikit sekali ya, seperti Babakan tadi ada sayuran tapi mungkin tidak mendominasi gitu, tidak mendominasi ya. Di Indah Patra juga ada 1-2 orang yang menanam sayuran gitu, tapi lebih mayoritas ke ubi dan padi itu Pak, barangkali. Oke, berarti hampir sama ya. Hampir sama, betul, Ubi dan hampir juga sama. padi. Oke. Kalau berbicara mengenai UMKM-nya Pak di Desa Indah Patra, apa Pak olahan-olahan khas dari Desa Indah Patra nih?
secara kebetulan memang karena penghasilannya dari ubi, ada beberapa UMKM yang di Indah Patra ini yaitu membuat keripik, Pak. Keripik dari ubi. Betul, Oke. keripik dari ubi. Dan pada saat itu ada juga yang membuat kremes, jadi olahan dari ubi tersebut gitu. Itu UMKM-nya gitu kan. Ada juga yang punya punya pemikiran yang lebih ini. Ada juga di daerah-daerah yang paling ujung di dusun 3 kalau nggak salah ya, dusun 3. Ini ada yang membuat pot-pot dari dari pipa gitu, dari pipa. Oh, iya. Ada juga gitu kan. Nah, itu sedikitlah dari profesi yang ada di Desa Indah Patra, tapi memang dari secara keseluruhan overall itu ya memang ke ini Pak, ke pertanian, betul ke pertanian. Gitu. Oke, kita boleh bergeser lagi ke Pak Abdul Karim nih, Desa Babakan Jati. Sekarang kita lebih fokus menggali potensi desanya ya Pak, selain tadi memang melimpah dengan ubi dan juga tanaman sayurannya. Apalagi sih Pak yang menarik dari Desa Babakan Jati yang mungkin bisa diadaptasi nih, baik dari seni budayanya atau mungkin dari wisatanya, apa nih yang ada di Desa Babakan Jati Pak? Baik, untuk potensi wisata, saya sudah berkoordinasi dengan pihak dinas kehutanan gitu ya. Dikarenakan Babakan Jati kan punya bukit. Boleh dikatakan sih namanya dikatakan orang-orangnya Hollywood, Pak. Waduh. Hollywood Ciganda Mekar itu. Dulunya memang itu rumput ilalang lah. Oh. Pas pada Bupati Paang itu dikarenakan untuk menahan longsor, dikarenakan memang itu bukitnya tinggi, di bawahnya itu desa gitu ya, dusun 1 takut longsor, dan itu dibikin hutan lindung sekarang. Oke. Nah, sekarang udah bosonnya besar-besar. Nah, kemarin saya panggil itu katanya ada potensi untuk wisata jogging track, Pak. Oh. Malahan mah udah koordinasi dengan, bukan koordinasi, ke desa sebelah itu Windu Haji, Kabupaten Cirebon, udah berkoordinasi dengan saya. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk mengadakan jogging track, gitu, seperti di hutan kota seperti itu. Ya insya Allah ke depannya, dikarenakan memang untuk pengolahnya kan sekarang oleh kelompok. Kalau oleh kelompok itu sepertinya itu punya dia sendiri. Makanya dia mengajukan itu. Kalau misalkan nanti ada sudah terlaksana untuk melaksanakan juga itu, sebaiknya diolah oleh BUMDes. Dikelola BUMDes ya. Alhamdulillah di kita juga di desa kami BUMDes sudah berjalan. Kemudian potensi yang diutamakan BUMDes ini adalah mata air. Insya Allah dulu memang mata air Babakan Jati itu udah mengandalkan dari sumur. Tapi sekarang alhamdulillah ada 2 mata air cukup besar untuk Desa Babakan Jati, tercukupi semua. Kemudian juga mendapatkan dari pemerintah bantuan itu dan ininya untuk memperbaiki saluran-saluran dan membangun bak-bak penampungan seperti itu. Oke. Kemudian juga di sini ada juga kolam kelompok tani yang namanya itu kelompok tani Minasugema. Dulu memang ada 27 kolam itu pemberian dari pemerintah, itu boleh dikatakan itu terbengkalai lah. Oke. Nah, setelah saya masuk ke sini, saya bangkitkan lagi kelompoknya. Alhamdulillah sekarang udah 10 atau mungkin 17 kolam yang udah terpakai. Dan kemudian juga menjadi bukan wisata ya, potensi untuk pemancingan, Pak. Oh, jadi pemancingan dimanfaatkannya. Ya, dimanfaatkan embung jadi pemancingan ikan lele. Kemudian ada 1 kolam, 2 kolam itu dimanfaatkan untuk potensi pemancingan ikan mas. Oh, ada ikan lele, ada ikan mas. Malahan mah ini Pak, saya punya angan-angan itu yang di Minasugema itu akan dijadikan wisata keluarga ke depannya itu. Kalau misalkan ada ini. Jadi untuk ikannya mancing di situ, kemudian masak di situ, Betul. ada permainan anak-anak seperti itu. Untuk kedepannya, angan-angan saya seperti itu. Oke. Mudah-mudahan tercapai gitu. Semoga terlaksana ya Pak ya. Untuk membantu PADS desa seperti itu Pak. Ya. Iya, yang minimal kalau kita akhir pekan ngaliwat di sana ya Pak ya. Oke, wah itu keren banget ya dengan potensi air, akhirnya dimanfaatkan ke kolam-kolam.
Berarti ini buat yang hobi-hobi mancing nih, Mani Mega Suara bisa mampir ke Desa Babakan Jati ya. Buat mancing-mancing. Nanti bisa bikin turnamen memancing Pak ya ke depannya ya. Oke. Sekarang kita bergeser Pak ke mungkin program kerja ya Pak ya. Sekalian ke Pak Abdul Karim dulu Pak. Setiap kepala desa pasti punya program kerja atau harapan-harapan ya untuk membangun desanya masing-masing. Dari Pak Abdul Karim sendiri Pak, program kerja yang sudah terlaksana, yang sedang digarap dan yang kedepannya akan digarap tuh apa saja Pak? Yang sudah digarap mungkin mungkin kan waktu itu saya ada 11 rekan kepala desa ya. Mungkin udah bikin RPJM desa itu dan ini ternyata datang COVID gitu ya. Oh iya betul. Ya ternyata kan harapan hampir punah semua. Gitu. Tapi alhamdulillah dulunya itu yang sebelah timur ini Pak, sebelah timur ini itu tidak ada posyandu, puskesdes, kemudian PKK itu tidak. Kemudian alhamdulillah saya digarap, Bentuk ya. dibentuk kembali. Alhamdulillah. Sekarang sudah selesai, bisa lihat Bapak nanti ke sana, ada gedung PKK, posyandu, puskesdes dan PAUD ke sana semua. Kemudian ini juga pas saya ke sini juga itu tidak ada apa-apa Pak, tinggal tiang-tiangnya aja. Waduh. Iya, tapi alhamdulillah yang sedikit-sedikit ini sudah selesai. Insya Allah tahun ini selesai. Iya, suasana barunya masih kerasa banget ya Pak gedungnya ya. Oke, program jangka panjangnya apa Pak? Program yang belum terlaksana yang pengen digarap? Jangka panjangnya saya itu, dulu kan saya itu di ini Pak, di pasar ya. Saya lihat di pasar itu yang tiap hari belguli itu seperti makanan gorengan itu, ini Pak, BH sama cangcut Pak. Waduh, daleman Pak. Iya, makanya itu nanti kedepannya itu ada di RSPJM Desa untuk yang kelima dan kalau tidak salah ketiga, cuma kan nggak bisa gitu ya. Saya itu akan memperdayakan PKK dan KWT di sini untuk membeli seperti mesin jahit lah untuk bikin bikin pakaian dalam. konveksi lah gitu, seperti itu, konveksi. Karena saya lihat itu memang di pasar itu walaupun lagi COVID itu tetap pakaian dari itu laku Pak. Iya dong Pak, orang butuh baju ya. Itu. Oke, jadi itu targetnya ya Pak. Terlaksana ya insya Allah. Berarti bisa nanti berkolaborasi sama BLK gitu ya untuk menjahitnya gitu ya Pak ya. Tapi kalau KWT alhamdulillah berjalan Pak. Memang KWT dulu di sini itu hampir 7 tahun lah tidak berjalan. Mati kutu seperti itu. Oke. Nah, kemudian saya bangkitkan kembali karena kan KWT di sini Pembawakan Jati ada lahan di belakang ini balai desa. Dulunya rumput ilalang, saya dirubah menjadi insya Allah KWT sekarang ada tanaman sayur-sayur ada semua di sana. Oke, kita bergeser lagi ke Pak Dedi Suhadi. Pak Dedi boleh mungkin dijelasin lagi potensinya apa nih yang ada di Desa Indah Patra? Mungkin tadi di belakang kita sempat ngobrol, katanya Indah Patra ini sempat juga dulu menjadi pionir untuk wayang ya Pak ya. Terus juga ada kesenian apa lagi nih yang bisa diekspos? Mungkin masyarakat Kabupaten Kuningan juga bisa mengadaptasi ini Pak. Betul Pak, zaman dulu secara kebetulan memang kakek saya sendiri sebagai penggagas dan yang mempunyai grup seni tersebut, yaitu lebih ke wayang golek. Wayang golek. Itu kan zaman dulu. Saya masih kecil, tetapi pada saat itu memang gamelan-gamelannya sudah hebat Pak, karena kalau zaman-zaman sekarang kan hanya grup atau grup-grup tertentu yang mempunyai gamelan yang mahal ya Pak ya. Tetapi dulu zaman kakek saya juga sudah punya, yaitu gamelannya yang dari perungu. Nah itu. Tapi dengan bergesernya waktu, apalagi sekarang zaman teknologi dan lain sebagainya, ini sudah bergeser Pak. Terlebih tergerus ini oleh dangdut Pak. Ya dangdut gitu kan. Dangdut. Nah, kebetulan saya juga sebagai pelaku seni, gitu. Jadi saya mencoba untuk membina ibu-ibu di Desa Indah Patra dari mulai dusun 1, dusun 2, dan dusun 3. Gitu. Kebetulan Indah Patra ini memiliki 3 dusun, 6 RT dan 3 RW. Gitu. Itu. Jadi sampai saat ini ya masih berjalan Pak, masih berjalan. Yaitu lebih ke religi.
Religi, Lebih berarti ke religi. kelompok seni ibu-ibunya Iya. kesenian religi ya Pak ya? Iya, religi ibu-ibu solawat lah. Sholawatan. Kebetulan kemarin mendapatkan juara kecamatan di Desa Timbang. Gitu. Oh, Iya, oke. betul. Juara kecamatan. Kalau berbicara mengenai program kerja nih, Pak Dede sendiri punya program atau harapan apa sih untuk desa Indah Patranya, Pak? Mangga, Pak. Ya, untuk program jangka pendek tentunya sama ya, semua kepala desa ini karena terbentur walaupun kita punya misi dan visi ya. Namun tentunya ini agak sedikit tersendat dikarenakan adanya COVID-19 yaitu corona. Nah, namun tentunya kita dengan berbagai dan segala upaya yang ada kita usahakan gitu kan. Alhamdulillah ya. Walaupun memang tidak semuanya ataupun tidak secara perfect gitu kan bisa dilaksanakan, tapi 70% itu sudah berjalan secara normal dari mulai tahun 2020 gitu. Jadi kami program awal gitu hanya menyelesaikan pembangunan yang belum terselesaikan gitu, yang belum terselesaikan karena masih banyak beberapa lah. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu selama 3 tahun saya menjadi kepala desa sudah banyak yang tuntas juga gitu kan. Nah tinggal hanya sedikit-sedikit sekali yaitu terfokus kepada irigasi Pak. Irigasi karena disesuaikan dengan kultur atau profesi yang ada di Desa Indah Patra karena Desa Indah Patra mayoritas lebih ke pertanian. Nah, jadi saya berpikir bahwa dengan mudahnya air itu untuk aliran airnya insya Allah dengan cara seperti itu para petani di Desa Indah Patra ini bisa mengais rezeki dan bisa meningkatkan produksi dari pertanian tersebut. Nah secara kebetulan juga di Desa Indah Patra ini ada potensi Pak. Potensi punya sebenarnya, cuman sampai saat ini belum saya kembangkan karena kami masih mencari-cari siapa orangnya yang nantinya bisa melanjutkan gitu kan dan untuk menopang keuangan desa Pak. Karena saya juga mencoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat jangan tertumpu pada bantuan sosial Pak. Bansos sampai kapan gitu kan, terus terang saja sampai kapan gitu kan. Kalau kita hanya terus menerus dan tertumpu kepada bansos kita menjadi masyarakat yang lemah tentunya. Iya, Kan harus begitu. mandiri ya Pak. Betul. Nah secara kebetulan di Desa Patraina punya 3 sumber mata air Pak. Dan mata airnya sangat bagus. Setelahnya dicek juga pH-nya juga bagus gitu kan. Bahkan lebih dari aqua Pak. Nah itu udah dicek ya. Ini setiap dusun itu memiliki sumber mata air. Dan mata airnya memang sangat jernih sekali gitu. Insya Allah untuk kedepannya mungkin kita akan kembangkan gitu kan. Dan untuk yang belum saya capai gitu kan, tentunya saya punya keinginan yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kaitan masalah kesehatan Pak. Yaitu mobil pelayanan untuk orang-orang atau mengangkut orang-orang yang sakit Pak. Ya seperti ambulan dan lain sebagainya. Karena kami di Desa Indah Patra punya keterbatasan potensi atau untuk PADES-nya Pak. Nah sehingga kami tidak bisa menganggarkan mobil siaga. Itu karena memang ada aturan ya tidak boleh gitu kan untuk membeli mobil siaga. Hanya yang diperbolehkan membeli ambulan. Insya Allah mungkin di tahun depan harapan saya ini bisa membeli mobil ambulans. Amin. Dan untuk jangka panjangnya barangkali alhamdulillah kebetulan Desa Indah Patra masuk desa wisata itu untuk di Kecamatan Ciganda Mekar. Insya Allah saya akan mengembangkan wisata yang ada di Desa Indah Patra dan secara ini di tahun kemarin ini mendapatkan 2 bantuan. Pertama dari Disporapar, yang kedua dari PUTR untuk memperbaiki embung Pak. Embung. Dan sama dengan Bebakan juga Indah Patra sekarang ini ada pemancingan Pak. Hanya untuk menarik atau animo masyarakat untuk
berkunjung ke embung tersebut gitu. Dan untuk jangka panjangnya tentunya ya jelas akan dijadikan sebuah wisata. Terlebih lagi nanti saya ingin mengeksplor karena banyak situs di Indah Patra ya mungkin ke wisata religi gitu kan, karena banyak cerita lah dari orang tua dulu gitu kan bahwa di Indah Patra ini sangat berpotensi sekali gitu kan untuk menjadi desa wisata. Barangkali itu Pak, barangkali. Oke, baik. Itu dia Money Mega Suara. Kita nggak punya waktu banyak karena kepala desa yang lain masih mengantri apa untuk ngobrol. Terima kasih banyak kepada Bapak Haji Abdul Karim dan juga Bapak Dedi sudah ngobrol di sesi yang pertama ini. Semoga kolaborasi kepala desa untuk hari jadi Kecamatan Cigadambakar ini bisa berjalan dengan lancar ya Amin, Pak. amin. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Money Mega Suara, itu dia sesi yang pertama Rio ngobrol bersama dengan Desa Babakan Jati dan Desa Indah Patra. Desa apa lagi berikutnya? Stay tune terus di YouTube channel Mega Suara Kuningan. Baik, Money Mega Suara, Rio masih berada di Desa Babakan Jati dalam rangka Road to 18 tahun HUT Kecamatan Cigandambakar yang akan dilaksanakan bulan Agustus ini ya, Money Mega Suara. Kita berbincang lagi dengan kepala desa berikutnya. Kalau tadi ada Babakan Jati dan juga Indah Patra, sekarang Rio sudah bersama dengan kepala desa dari Desa Jambu Gelis dan Desa Penawan. Oke, Money Mega Suara, Anda bisa melihat di layar monitor Anda untuk yang sedang menyimak di YouTube channel Mega Suara ya. Kita kenalan dulu. Yang pertama ada Kepala Desa Jambu Gelis, Bapak Engkos Sukma Sungkawa. Assalamualaikum Pak. Oke, berikutnya dari Desa Penawan ada Bapak Ade Sainuddin. Assalamualaikum Pak. Oke, boleh mikrofonnya dipegang Pak. Kita akan berbincang-bincang dulu kepada Pak Engkos dulu nih dari Desa Jambu Gelis.
Wah ini mah jambu gelis, jambunya pada cantik-cantik apa gimana sih Pak? Hanya nama saja. Ada aja nama aja ya. Hanya nama. Oke, Pangkos boleh Pak perkenalan dulu profil singkat Pangkos ini aslinya orang mana, kemudian bagaimana nih perjalanannya sampai menjadi kepala desa Jambu Gelis Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama memperkenalkan diri, nama saya Engko Sukma Sungkawa. Nama pemberian orang tua yang mungkin panjang, tapi itulah pemberian orang tua. Kemudian asli saya kelahiran Jambu Gelis, Desa Jambu Gelis, Kecamatan Cigana Mekar, Kabupaten Kuningan. Lalu menjadi kepala desa ini sedang melaksanakan yang kedua periode. 2 periode, Masya Allah. Tapi periode pertama itu tahun 2006. Lebih dekat lagi Pak? Ya. Jabatannya itu sampai akhir 2006, berakhir 2006 berarti tahun 98. Pada waktu itu tahun sempat istirahat 2 periode. Lalu kemarin tahun 2019 ya ikut Maju lagi. Alhamdulillah bisa Kembali dipercaya ya Pak ya. jabat ya sampai sekarang. Dan alhamdulillah sejak 2019 ya kebetulan ada pandemi, jadi kubu pada saat ini ya tahun 2019 terkenal dengan sebutan kubu COVID. Kubu COVID, angkatan COVID ya. Angkatan COVID begitu. Jadi, Oke, itu dia menembak suara. Ternyata Pangkos juga asli desa Jambu Gelis ya. Oke. Tutup dulu Pak mic-nya katanya. ya. Oke. Kita ngobrol dulu sama Pak Ade Zainuddin, Kepala Desa Panawan. Baik, Pak Ade, mungkin Pak Ade juga boleh kenalan singkat dulu ya Pak Ade. Asli Ya. orang mana, terus sejak kapan menjadi Kepala Desa Panawan nih Pak? Iya, perkenalkan nama saya Ade Zainuddin dari Desa Panawan, asli Panawan. Menjadi kepala desa sama 2 periode, Masya Allah. 99 sampai 2007, terserang 2 kali, lalu 2019 kembali menjabat lagi, kembali ke laptop, kembali ke desa. Jangan-jangan janjian ini angkatannya ya. Oke, wah ternyata sama-sama 2 periode, luar biasa. Berarti sudah mengenal desanya masing-masing ini ya. Oke, langsung aja kalau gitu Pak Ade. Pak Ade mungkin bisa dijelasin sedikit nih untuk Desa Panawan sendiri, letak geografisnya di mana, kemudian penduduknya sehari-hari, mata pencahariannya sebagai apa? Kalau mengenal Panawan sebenarnya gampang, Kang. Kalau Akang tidur di Hotel Grage Sangkan, di Sangkan Indah, di Hotel Horizon, di Montana, di Prima Resort, atau makan di Laksana, di Adikarama, itulah Panawan. Panawan, oh Bapak punya banyak hotel ya Pak ya? Iya, betul. Itu, jadi barangkali Akang ingin mandi air panas, bagal-bagal bisalah di kawasan wisata air panas. Itu lokasinya di Panawan. Komplek Panawan di sana berarti Iya. ya Pak. Masyarakatnya sendiri sebagai apa nih pencahariannya Ya, kebanyakan? saat ini secara umum heterogen, kan? Heterogen. Secara mayoritas petani dan buruh, lalu PNS tentunya. Tantangan Panawan adalah tanah pertaniannya akan habis, Pak. Oke. Karena adanya jalan baru, saat ini 60% tanah warga sudah dimiliki oleh orang luar. Dan kemungkinan nantinya akan menjadi bangunan ke depannya. Mungkin 5 tahun, 10 tahun mendatang. Sehingga tantangan Desa Panawan adalah saat ini adalah merubah mindset, merubah pola pikir masyarakat yang di pertanian
ini beralih ke jasa dan perdagangan. Dan yang paling memungkinkan saat ini adalah yang selama ini menjadi penonton di bidang wisata, maka harus menjadi pelaku wisata. Sehingga bisa mengais rezeki dari pariwisata yang sudah ada di Desa Panawan. Dan ini juga menjadi titik utama pengembangan Desa Panawan yang mengusung Panawan Mas. Empati, mandiri, adil, sejahtera. Sehingga dalam rangka membangun Panawan ini, pertama adalah harus menghidupkan empati. Karena pembangunan desa hanya akan berhasil apabila tingkat partisipasi tinggi. Dan ini kita melalui misi menghidupkan empati warga. Sehingga itu menjadi parameter bagi Desa Panawan. Semakin banyak warga yang berpartisipasi, maka berarti pembangunan berada di track yang benar. Betul. Yang kedua adalah membangun kemandirian. Membangun kemandirian ini penting sehingga masyarakat Panawan ke depan ini bisa bekerja sama dengan yang lain. Karena ketika tidak ada kemandirian, maka yang terjadi adalah hubungan antara budak dengan tuan. Iya. Nah, sehingga perlu kemandirian sehingga terjadilah kolaborasi, terjadilah sinergi. Tanpa kemandirian maka hubungannya akan selalu antara tuan dan budak. Yang ketiga adalah menegakkan keadilan. Ya. Keadilan ini penting, baik secara proporsional, artinya sama rata, maupun keadilan secara partisipasi. Semakin berpartisipasi maka semakin reward daripada desa. Dan itulah untuk ketiganya tadi ketika berjalan maka akan terwujudlah cita-cita terakhir, yaitu mewujudkan kesejahteraan. Itulah yang kita usung, yaitu Panawan Mas. Empati, mandiri, adil, sejahtera. Dan basicnya, dasarnya adalah marwah desa itu sendiri. Di mana bagi kami marwah desa ini hanya ada dua. Dalam rangka membangun apapun, maka dua unsur ini harus terpenuhi. Yaitu pertama adalah kemudahan. Jadi setiap pembangunan apapun yang dilakukan oleh Desa Panawan harus memberi kemudahan kepada warga. Yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh Desa Panawan harus mengandung nilai pemberdayaan. Betul. Sehingga kemudahan dan pemberdayaan ini menjadi basic, menjadi dasar bagi pondasi pembangunan di Desa Panawan dalam rangka mewujudkan Panawan Mas tadi. Mas tadi ya. Oke, cukup Pak Ade ya. Berarti PR besarnya adalah mengubah mindset ya dari warga desanya sendiri, karena memang ini sangat-sangat potensial sekali wilayah Panawan, banyak perhotelan ya, kawasan-kawasan wisata. Oke, kita bergeser dulu ke Pak Engkos untuk Desa Jambu Gelisnya. Nah, kalau di Desa Jambu Gelis, Pak Engkos, seperti apa nih untuk gambaran masyarakatnya, kemudian potensinya dari Desa Jambu Gelis itu ada apa aja? Baik, untuk Desa Jambu Gelis sebetulnya potensi itu ada di luas wilayah, sekitar 250 hektar kurang lebih ya, dan 73 hektarnya itu merupakan lahan pertanian. Namun demikian karena kondisi lahan pertanian di sana itu kan sangat membutuhkan air, dan sementara di kami ini tanahnya tanah tak ada hujan, sehingga potensi itu belum bisa dimanfaatkan, ya, belum termanfaatkan secara maksimal.
karena potensi pertanian tadi membutuhkan sarana air. Sementara kami masih belum memiliki sarana irigasi yang memadai. Ini yang menjadi kesulitan. Tetapi potensi lain ada beberapa di bidang seni dan budaya, ada juga di bidang olahraga, generasi muda, beberapa khususnya bola voli ini kemarin ada beberapa yang terpanggil untuk mengikuti seleksi Popda. Wah, keren. Jadi maka kami saat ini sedang membangun sebuah sarana olahraga multifungsi yang nanti bakal digunakan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak kami ya, masyarakat Jambu Gelis bisa memanfaatkan sarana itu. Walaupun belum selesai 100% tetapi masih dalam proses, dan insya Allah untuk tahun 2023 sarana itu bisa diselesaikan. Bisa selesai sarana olahraga itu, kemudian juga untuk sarana penunjangnya, penunjang tadi sarana olahraga multifungsi tadi ada kebetulan ada situs peninggalan ya, situs bersejarah di situ dibangun untuk sebagai penunjang dari sarana olahraga yang sudah dibangun. Selanjutnya di bidang kesenian juga ada beberapa lah kesenian, baik seni tradisional khas Sunda, ada wayang golek. Oke. Kebetulan ada dalangnya juga di sana. Kemudian ya seni yang bernapaskan Islami ada juga, hadroh, kemudian rebana ada juga. Dan saya kira dari faktor kebun juga, perkebunan di sana potensinya mangga. Mangga. Mangga, Wah, mantap. kebetulan di sana banyak mangga. Tapi yang menjadi problem kami selama ini kan kalau mangga itu kami belum mampu untuk mengolah mangga untuk menjadi sebuah produk untuk dipasarkan sehingga nilai jualnya akan tinggi. Yang selama ini mangga hanya dijual Berupa buahnya. berupa buahnya. Oke. Karena dijual berupa buahnya, mangganya, sehingga ada saat-saat di mana harga mangga itu jatuh. Turun ya Pak ya. Turun ya. Apalagi kalau sudah musim mangga, di mana-mana ada mangga, pasti harga itu akan turun. Nah, sehingga kami beberapa waktu yang lalu juga dengan Pak Panawan ini pernah mengikuti workshop tentang klaster mangga. Oh. Tahun 2002 kalau tidak salah, kami ingin mencoba membuat produk dari mangga berbentuk, pertama dibuat dulu pura atau tepung. Oh, tepung mangga Tepung ya. mangga ya, tepung mangga dulu nanti diolah untuk berbagai makanan, Berbagai olahan. es krim Betul. atau apa. Tetapi terkendala di biaya terus terang karena memang mahal biaya Mesinnya ya. Mesinnya itu sangat mahal dan terkendala juga kalau mangga itu kan musiman. Betul. Nah, saat tidak musim mangga itu produksi akan Terhenti. gitu ya. Jadi itu kesulitan-kesulitan yang belum dapat kami pecahkan. Tapi tetap kami berupaya lah mencari-cari informasi untuk bagaimana agar produk mangga ini bisa diproduksi menjadi makanan yang tentunya dapat dipasarkan dan bersaing dengan produk-produk yang Betul, ini bisa kolaborasi nih ya sama Panawan. Karena biasanya pariwisata banyak yang nginep, tawarnya keripik mangga nanti kan. gitu, jadi itu Atau bisa puding di sana. mangga gitu ya Pak ya, sirup Harapannya mangga seperti dan lain sebagainya. Nanti bisa kolaborasi ke depannya. Oh, itu sangat potensial sekali ya. Dua desa di Ciganda Mekar ini udah bisa berkolaborasi, apalagi dengan desa-desa yang lainnya ya Pak ya. Oke, langsung aja kalau gitu Pangkos mungkin bisa memberikan gambaran nih program kerja atau harapan target-target yang belum tercapai nih untuk membangun desa Jambu Gelis ini apa Pak yang mau disampaikan Pak? Ya begini, kalau untuk program kerja karena kami juga dalam
menjabat ini kan menyusun RPJMDes yang sudah kami laksanakan ini. Ada beberapa juga untuk pemenuhan infrastruktur pedesaan, ya jalan usaha tani, kemudian sarana irigasi. Desa sudah ada beberapa yang sudah terselesaikan. Kemudian yang ke depan ini pemenuhan sarana air bersih. Air bersih. Sarana air bersih, karena terus terang tadi juga disampaikan bahwa desa kami ini mungkin salah satu desa yang ya agak-agak kesulitan air bersih. Sehingga program kami yang akan dibangun ini mudah-mudahan di bulan September ini itu akan kami membangun sumber air bersih, yaitu dengan cara pengeboran. Sumur dalam lah, artesis ya. Jadi tahun 2020 ini mudah-mudahan di bulan September, karena ya untuk wilayah dusun 4 dan dusun 2 yang relatif lebih rawan ya. Kalau dusun 3 dan dusun 1 relatif aman lah untuk sarana air bersih. Tapi yang rawan itu dusun 4 dan dusun 2, sehingga nanti di bulan September mudah-mudahan bisa segera terlaksana. Amin. Dibangun sarana air bersih. Karena itulah kebutuhan masyarakat. Betul. Dan satu lagi ini Jambu Gelis sekarang ini kebetulan masyarakat sedang melaksanakan swadaya membangun sarana ibadah, membangun masjid desa, masjid jami. Jadi masjid yang lama itu dipindahkan, dialihkan ke lokasi yang baru. Karena di lokasi yang lama ini kami sangat sulit untuk mengembangkan, menambah kapasitas, kemudian tata ruangnya juga tidak representatif untuk sebuah masjid. Sehingga kami dengan kesepakatan bersama masyarakat itu memindahkan. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 60% masjid itu sudah berkat swadaya masyarakat. Dan alhamdulillah, dan pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih nih kepada masyarakat yang terus semangat melaksanakan pembangunan masjid walaupun dalam kondisi panas, terutama ibu-ibu pada saat kegiatan pengecoran dan sebagainya sangat luar biasa semangat, antusias. Mendukung selalu ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih nih buat masyarakat Jambu Gelis nih kalau menyaksikan acara ini. Ya apresiasi yang setinggi-tingginya, tetap semangat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan untuk terus menerus melaksanakan kegiatan pembangunan di desanya. Terima kasih Pak Angkos. Bergeser sedikit ke Pak Ade, saya ingin kembali Desa Panawuan. Pak Ade punya program apa ke depannya nih untuk membangun Desa Panawuan, Pak? Ya, tentu pembangunan ini disesuaikan tadi visi misi. Sehingga tahap awal adalah tentu kebutuhan dasar harus dipenuhi. Baik itu untuk pertanian, mulai dari pengairan, tempat penjemuran, dan alhamdulillah itu sudah kita laksanakan sambil berjalan ya. Lalu di samping itu tentu tantangan desa adalah PAD. Karena dengan PAD semakin meningkat maka kemandirian akan terwujud. Demikian juga PAD ini tentu kaitannya nanti adalah dengan pendapatan warga. Ya, karena bagi saya pembangunan di desa ini sebenarnya sederhana. Caina Herang, Jalana Lempang, Lampuna Caang. 3 hal itu menjadi hal yang mendasar. Dan itu sambil berjalan, insya Allah semua berjalan. Dan kebutuhan dasar ini alhamdulillah sudah kita penuhi mulai dari ambulan dan seterusnya. Lalu yang menjadi fokus utama Desa Panawuan saat ini adalah tiga poin. Pertama adalah kita membangun rest area. Saat ini insya Allah sekitar Oktober lah paling lambat. Kita akan membangun tahap pertama adalah warung Pakuwon di lokasi rest area, di mana konsepnya adalah masyarakat nanti yang memasok makanan, sehingga di lokasi warung tersebut tidak memasak.
Iya. hanya menjual saja. Yang kedua adalah kita membangun Setu Janggala sebagai sentra ekonomi dan seni Desa Panawan. Iya. Itu Setu Janggala. Luasnya sekitar 1 hektar. Kami tahap ini baru pengerukan karena terjadi pendangkalan, sehingga alhamdulillah sudah pengerukan, sehingga saat ini rata-rata 1,5 meter kedalamannya. Sebelumnya ada yang sampai 20 cm Waduh. karena saking ininya. Iya. Lalu juga kemarin alhamdulillah kita tahap awal sudah melakukan penyenderan sebelah selatan, masih banyak karena dananya besar itu untuk itu, sehingga sambil berjalan. Yang ketiga adalah membangun Pesona Goes, suatu area di sekitar 3 hektar lah mengelilingi dinding yang dibangun perumahan dan prima resort, sehingga dindingnya mungkin nanti jadi dinding cinta. Iya. Itu untuk trek sepeda. Oh. Sekitar kalau berkeliling sekitar 1 meter, 1,5 meter gitu. Di mana ini di samping sebagai trek sepeda juga untuk trek jogging. Iya. Dan itu di sana insya Allah dibangun ini semua bertema sepeda. Sehingga WC pun insya Allah bentuknya sepeda. Wah, unik sekali ya Pak ya. Semua sepeda gitu, insya Allah. Oke. Itu tiga ini diharapkan ketika ini terbangun tahap awal memang tadi yang rest area gitu, yang rest area di sana kita akan membangun tahap pertama adalah warung Pakuwon, di mana ini semacam pujasera lah kurang lebih begitu gitu. Tadi dalam rangka peralihan dari pertanian menuju jasa dan perdagangan. Kita siapkan ke sana. Itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih banyak waktunya untuk Pak Ade dan juga Pak Angkos sudah berbagi mengupas sedikit saja ya mengenai desa. Boleh Jambu Kuis dan juga Panawan. Boleh Pak, apa yang mau tambahkan lagi Pak Angkos? Iya. Sedikit yang disampaikan ya, ungkapan terima kasih aja kepada Mega Suara nih. Sama-sama, dengan Pak. moto apa? Satu suara berjuta telinga. Iya. Ya. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk setidaknya memberikan informasi kepada masyarakat melalui media ini ya. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan ke depan kita bisa kerjasama lebih dalam lagi. Iya, betul. Itu saja. Baik, nanti mampir-mampir ya Pak ke Mega Suara ya. Sama, kita juga berterima kasih kepada Mega Suara yang kesempatan untuk berbagi informasi. Mudah-mudahan ke depan ini kerja sama kita akan lebih instan lagi. Bahkan harapan mungkin nanti tahun depan bisa hadir di acara tahunan Desa Panawan Bedah Setu Janggala. Wah, siap Bapak. Diinformasikan saja Pak, nanti kita hadir Pak. Dan kebetulan ini juga informasi dalam rangka hari jadi Kabupaten Kuningan, kebetulan kami menjadi salah satu tuan rumah. Oh. Pagelaran Wayang Golek dalang lokal, tapi ya dalang lokal Kuningan. Barangkali Mega Suara ini mau menyiarkan secara langsung pagelaran Wayang Golek ini, disilahkan kami tunggu gitu. Boleh Bapak, ditunggu informasinya ya Pak ya, kita siap pokoknya. Terakhir, kita ucapkan selamat HUT Kecamatan Cigada Mekar ke-18. 18. Hidup Cigada Mekar! Hidup. Terima kasih, itu dia Money Mega Suara, obrolan bersama dengan Pak Angkos dan juga Pak Ade ya untuk sesi yang kedua. Kita nanti ngobrol lagi bersama dengan kepala desa yang lainnya, tetap di Talk Show spesial dalam rangka Road to ulang tahun ke-18 Kecamatan Ciganda Mekar.
Baik, Mani Mega Suara, untuk Anda yang masih menyimak YouTube channel Mega Suara, Rio masih berada di Desa Babakan Jati dalam rangka Road to 18 tahun ulang tahun Kecamatan Cigandamaka, di mana pagi hari ini di Desa Babakan Jati sedang berkumpul seluruh kepala desa se-Kecamatan Cigandamaka. Baik, sesi berikutnya dua narasumber sudah hadir di hadapan Rio. Ada Kepala Desa Cibuntu dan Kepala Desa Karangmuncang. Kalau gitu kita langsung aja berbincang dan juga menyapa. Kepala Desa Cibuntu ada Bapak Jajang Rojah Walik Yuwono. Assalamualaikum Pak. Ya, terima kasih sudah hadir Bapak. Kemudian yang kedua ada Kepala Desa Karangmuncang, ada Bapak Dede Mas Deni. Selamat pagi Pak. Oke, silakan dipegang mikrofonnya. Kita akan langsung kepo ini dari Desa Cibuntu dulu. Pak Jajang, kalau boleh tahu Pak Jajang aslinya orang mana? Kemudian bagaimana nih perjalanannya hingga bisa menjadi Kepala Desa Cibuntu, Pak Jajang? Ya, terima kasih dari Mega Suara telah mewawancarai kami. Kami dari Kepala Desa Cibuntu dengan atas nama Jajang Rojah Walik Yuwono. Kami dilantik tahun 2019 Desember, sekitar Desember. Kami menjabat sampai tahun 2025, Pak. Ya. Biodata kami tadi sebutkan nama saya Jajang Rojah Walik Yuwono, mempunyai anak 3, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Pasti 1 istri lah gitu ya. Satu aja Pak ya? Iya 1. Kemudian dululah Cibuntu itu sebelumnya bukan namanya Desa Cibuntu. Dulu namanya Desa Kondang, Cikondang, Desa Cikondang. Cikondang. Dulu ada sejarah waktu zaman peperangan Buddha lah sama Islam. Yaitu sekitar tahun 1820. Ada sebuah tokoh yang menuju Desa Cibuntu, dia gugur dan dia tidak menguat lagi melakukan perjalanan, maka dia gugur di Desa Cibuntu dan dimakamkan di pemakaman namanya Cikondang. Maka dia meminta untuk mengganti nama menjadi Desa Cibuntu gitu. Seperti itu. Wah, Sejarahnya oke. seperti Sejarah itu. singkatnya. Sejarah dari orang tua dulu itu. Oke, berarti Bapak asli orang Cibuntu juga Pak? Asli, saya orang Cibuntu asli. Oke, ya. kembali ya, Mani Mega Suara, putra daerah berbakti untuk daerahnya sendiri ya. Kebetulan Desa Cibuntu itu ada di ujung utara Pak, Kabupaten Kuningan paling ujung. Paling ujung? Paling ujung Pak. Kita berbatasan yang sebelah timur kita dengan Desa Ciawi Gajah. Oh, Ciawi Gajah itu maksudnya Cirebon ya? Ya, Oke. Cirebon. Yang kedua ke sebelah utara yaitu dengan Desa Sindang Kasih. Desa Sindang Kasih masuknya ke Cirebon juga. Cirebon juga. Yang selatan ke Indah Patra, Desa Indah Patra, Pak Dedi Oke, itu Pak Dedi. kita. Dan sebelah barat kita berbatasan dengan Desa Cilimus dan Desa Caracas. Kebetulan Cibuntu luas wilayahnya sekitar 170,340 hektar, Pak. Cibuntu itu dan warganya sekitar 2.873. Iya. Kalau nggak salah laki-laki 1.481 dan perempuannya 1.392. Oke. Begitu Pak. Kalau mata pencahariannya sendiri Pak, warga desa sana lebih banyak ke apa nih profesinya? Profesi di Desa Cibuntu mungkin samalah dengan desa-desa lain dan sekitar Cigandamekar, tapi kebanyakannya di bidang pertanian, Pak. Pertanian juga. Pertanian, karena kami di sana dilewati udah 2 sungai, Pak. Sungai Cicawi sana dan ada lintasan irigasi yang diberikan oleh lintasan untuk mengairi sawah-sawah yang ada di Desa Cibuntu. Jadi kebanyakan Cibuntu itu pertanian, masyarakatnya, ada PNS juga ada lah. PNS ada dan yang karyawan swasta juga ada, tapi minimal 70% di bidang pertanian. Kalau boleh tahu tanamannya apa di pertaniannya? Tanaman yang di Cibuntu itu biasanya karena ada 3 pola tanamnya, yaitu padi kebanyakan sama ubi. Padi dan juga ubi. Dan juga ada tanaman sayuran lan bangkuang. Oh, ada bengkuang juga Pak? Ada. Oke. Siap. Kita bergeser dulu ke Pak Dede ya, sedikit mengupas mengenai profil dari Desa
Karang Muncang. Muncang itu kemiri ya kalau kata orang Sunda ya. Jangan-jangan banyak kemirinya. Pak Dede boleh jelaskan sedikit Pak mengenai profil warganya dan juga profil umum desa Karangmuncang sendiri. Seperti apa nih geografisnya? Apakah sama juga pertanian juga Pak? Terima kasih ya kepada Mega Suara yang sudah turut memperkenalkan desa-desa yang ada di khususnya di Kecamatan Ciganda Mekar. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagai pembuka nih saya akan perkenalkan diri saya sendiri dulu ya. Nama saya Dede Mas Deni, lahir di tanggal 8 bulan Juni 1981. Kebetulan saya dilantik menjadi kepala desa itu tanggal 28 Desember tahun 2021. Jadi baru 8 bulan. Wah, masih 8 baru bulan. ya. Aktif Bungsu. saya di desa itu tanggal 3 Januari 2022 gitu. Sebenarnya kalau di desa sendiri itu basicnya itu bisa dibilang pertamanya itu dari kadus dulu. Tahun 2015 saya jadi kepala dusun sampai dengan tahun 2020. Itu baru selanjutnya itu di tahun 2021 saya mencalonkan diri menjadi kepala desa. Untuk basic sendiri sebenarnya saya nggak ada sih di desa itu. Dulunya saya itu di Jakarta jadi karyawan swasta. Kemudian setelah saya menikah tahun 2007 kita hijrah ke desa dan buka usaha, itu usaha roti. Nah kebetulan nih nanti akan kita kupas mengenai potensi yang ada di desa Karangmuncang seperti itu. Saya di desa dibantu oleh 3 sekretariat, termasuk Pak Sekdesnya ya tentunya dan 2 KUR gitu. Terus ada 3 teknis dan 4 kewilayahan, yang mana desa Karangmuncang itu secara geografis memiliki luas itu 235 hektar. Itu berbatasan langsungnya dengan desa Timbang, Kecamatan Ciganda Mekar, terus desa Windu Haji, desa Babakan, desa Japara, desa Sangkan Mulia, desa Koreak. Itu berbatasan langsungnya dengan itu. Jumlah penduduk kurang lebih sekitar 4.500-an lebih. Oh, banyak juga Pak ya. Iya, dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu hampir berbanding. Sekitar laki-lakinya sekitar 2.250 orang. Dengan jumlah 4 dusun dan 15 RT gitu. Kemudian kita selayang pandang dulu mengenai desa Karangmuncang. Desa Karangmuncang awalnya itu kita tergabung ke desa Timbang. Oh, oke. Jadi merupakan pemekaran dari desa Timbang. Iya. Kemudian sehubungan dulunya itu menjadi dusun yang terpencil dan jauh gitu dari pusat pemerintahan di desa Timbang. Pada tahun 1803 desa Karangmuncang menyatakan memisahkan diri dari desa Timbang dengan kuwu yang pertama yaitu Bapak Kuwu Judin. Nah, dengan berdirinya desa Karangmuncang tapi tidak serta-merta memiliki kantor balai desa. Nah, baru pada tahun 1925 desa Karangmuncang baru memiliki kantor balai desa. Wah, cukup lama ibaratnya ya Pak kosongnya. Sampai dengan sekarang saya itu kepala desa yang ke-15. Oke. Yang ke-15 dari yang pertama yaitu Bapak Kuwu Judin, yang kedua Bapak Kuwu Makassar, yang ketiga Bapak Kuwu Keca, dan sampai ke saya penggantinya dari Bapak Kuswari Nuridin gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak Pak Dede. Kita bergeser lagi ke Pak Jajang. Pak Jajang berbicara mengenai
potensi dari desa Cibuntu. Ini kan desanya pojok ya Pak ya? Pojok. Dengan pojok. Berbatasan dengan Ada apa Cirebon. Pak potensinya di sana Pak? Kebetulan kami samalah dinyatakan bisa menjadi desa wisata Pak, karena kami sama dengan Indah Patra waktu itu mengembangkan program mendapatkan pembenahan embung. Tapi yang kami inginkan yaitu mengangkat sebuah wisata religi Pak. Wisata religi. Kebetulan kami ada pemakaman lah, pemakaman zaman dulu, mungkin zaman Syekh lah dulu. Saya ada namanya pemakaman Syekh Fadilah, itu sekitar tahun 1700-an lah. Dan juga ada pemakaman namanya letaknya di paling utara bersama dengan desa Caracas, yaitu namanya di Gajah Ngambung. Kebetulan di sana dulu mungkin sering banyak orang yang melaksanakan doa lah, berdoa, dan dia berhasil mungkin dalam beberapa waktu kebelakangnya mengadakan seperti itu. Dia mungkin mempunyai hajat ataupun mempunyai keinginan melihat potensi di sana karena ada pemakaman yang mungkin dia berziarah, Betul. merasa sukses lah begitu. Warga tersebut bukan warga Cibuntu tapi merasa ingin ngamumule lah kalau bahasa Sundanya mah. Betul. Dia sampai sekarang dia membangun situs tersebut, makam tersebut dengan anggaran yang kami dapat sementara itu sekitar 100 juta. Sekarang alhamdulillah makam tersebut sudah bisa ditempati oleh peziarah-peziarah secara nyaman karena bentuk makam tersebut ada di sebuah bukit. Bukit itu perbatasan antara Cibuntu dengan Caracas dan juga dengan Sindang Kasih. Makam tersebut sekarang udah banyak sekali yang berkunjung untuk melakukan doa lah, memanjatkan doa untuk keinginan mendoakan orang yang telah tiada di makam tersebut. Dan juga harapan dari kami dengan adanya pemakam tersebut, kami bisa menggali posisi dari wisata religi tersebut, bisa menggali perekonomian, bisa banyak sekali yang berkunjung dan diinformasikan itu kalau di hari-hari tertentu mungkin sekitar ada 40 sampai 50 mobil yang berziarah ke sana. Wow, banyak Pak. Ya cuman ya karena ada di ujung tidak terlihat dan kami juga menginginkan ke pemerintah untuk istilahnya memperhatikan karena ada jalan lintas. Akses berarti ya Pak ya. Jalan lintas akses tersebut yaitu menghubungkan antara Kabupaten Ungaran dan Kabupaten Cirebon. Yang mungkin karena Covid sampai sekarang mungkin jalan tersebut belum tersentuh. Banyak sekali yang terjadi kecelakaan yang mungkin yang sekarang diantisipasi oleh masyarakat kami setempat yaitu Dusun Paksilaur. Dia mengadakan gotong royong membeli semen lah, menutup jalan tersebut agar tidak terjadi kecelakaan. Saya berharap pemerintah bisa kabupaten bisa melihat, dan karena perbatasan desa kami juga dengan desa Cirebon yang mungkin akses wisata lah dari kabupaten Cirebon menuju Kabupaten Kuningan yang notabene ke desa Panauan, ke desa Sangkanurip yang mungkin di sana ada akses wisata, ke Linggarjati, masuknya dari desa kami. Kelihatan jalan-jalannya berlubang lah. Kami juga udah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk meminta dan mohon segala jalan tersebut bisa dibereskan lah, dan juga bisa mungkin untuk istilahnya ke tempat wisata religi kami bisa diangkat dan bisa dijadikan oleh masyarakat kami sebagai ladang perekonomian ke depannya bagi masyarakat kami, begitu. Oke, kalau gitu Pak, persiapan warganya nanti mungkin sejalan dengan pembenahan tempat ziarahnya. Persiapan warganya seperti apa Pak? Mengarahkan warganya, apakah mereka mempunyai unit-unit kayak semacam untuk menjual oleh-oleh atau seperti apa? Ya sebetulnya kami memang mengharapkan seperti itu, karena kami juga desa kami mempunyai UMKM Pak, yaitu penghasil abon lele. Abon lele yang mungkin sudah tersentuh lah di UMKM Kabupaten Kuningan, dan juga udah mengikuti perlombaan. Dan juga masyarakat kami juga
dengan hasil potensi desa seperti ubi, seperti namanya sampe itu apa namanya tuh Singkong. Nah, itu udah dibikin lah, Sudah diolah berarti ya, Pak, ya? Oke. oleh masyarakat, dibikin keripik Aha. seperti itu. Cuman ya memang yang sangat sulit bagi masyarakat kami cara pemasarannya, Pak. Iya. Cara memasarkan produk tersebut, karena dengan pemasaran tersebut bisa meningkatkan hasil perekonomian, dan inginkan kami dengan adanya religi yang kami nanti ke depan bisa dibuka, mungkin mengharapkan masyarakat kami bisa menjajakan dagangan di situ. Betul, bisa lebih Seperti mudah itu. ya Pak Siap. ya. Betul, betul. Oke, Ya, oke. baik. Kita bergeser dulu ke Pak Dede kembali nih. Nah, kalau tadi kan sudah jelas nih wisatanya Jiaroh itu juga jarang sekali ya Pak ya untuk wisata Jiaroh. Kalau dari Desa Karangmuncang Pak, apa potensi besar yang ada yang bisa digali nih Pak? Kalau dari Karangmuncang, ya mungkin ini ya, kalau orang dengar Karangmuncang, bagi yang sudah tahu, pasti identiknya itu dengan roti. Roti Pak. Ya, Oh. mayoritas penduduk Desa Karangmuncang rata-rata gitu, walaupun tidak keseluruhan, rata-rata usahanya itu di bidang pembuatan roti. Oke. UMKM itu UMKM, termasuk saya sendiri dulu basic saya itu pabrik roti dulunya, Oh. usaha roti gitu. Makanya kalau sering ada yang ngomong kalau mendengar kata Karangmuncang pasti larinya itu ke roti, Roti. Itu pikirannya itu. Waktu sudah dari dulu-dulunya emang Dari roti Pak ya? dulu-dulunya ya, Oh. terutama itu di tahun 2007 itu udah mulai Oke. rata-rata usahanya ke roti, tapi tidak menutup ke usaha-usaha yang lainnya. Pertanian masih tetap berjalan, peternakan juga masih tetap berjalan. Di sana ada sapi jalu ya. Terusnya juga mengenai sumber daya alamnya, Karangmuncang itu kelemahannya kurang terbagi air PDAM. Oh, Gitu. Jadi sering sekali PDAM itu tidak ngalir, Iya. apalagi kalau Lebaran, kalau ini air PDAM itu sering tidak ngalir. Makanya di sisi lain Karangmuncang itu ternyata mempunyai kandungan air tanah yang banyak, yang melimpah, banyak sekali mata-mata air. Gitu, makanya salah satu program jangka menengah saya itu diantaranya ingin memaksimalkan pipanisasi untuk dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar gitu. Terus dari segi pariwisata juga kita punya embung, kita punya jagawangsa, kita punya tanah-tanah yang sekiranya bisa dijadikan objek pariwisata seperti itu. Oke, jangan-jangan roti yang pernah saya beli di pasar dari Karangmuncang juga ya. Kemungkinan. Gitu, Oke, mungkin boleh dikasih tahu nih Pak gambaran-gambaran rotinya yang ada di pasaran masyarakat Kuningan gitu ya. Rotinya jenis apa aja sih yang ada dari produksi Karangmuncang Pak? Kalau yang di Karangmuncang itu rata-rata pasar roti kan kalau menurut saya itu bisa dibagi 3. Itu kan. Ada yang kelas atas, ada yang kelas menengah, dan ada yang pasar di kelas bawah. Nah, kebanyakan kalau yang di Karangmuncang itu menyasar pasarnya itu yang pasar kelas bawah. Itu yang kalau misalnya Akang lihat itu suka di warung-warung itu banyak roti-roti yang harga 2.000, yang 5.000, yang 6.000, yang seperti itu. Jadi kelasnya untuk sasaran pasarnya itu untuk menengah ke bawah seperti Oke, itu dia ya Mani Mega Suara. Oke, sekarang kita bergeser juga Pak mungkin kepada program kerja ya sekalian nih Pak, visi misi atau target Bapak nih ke depannya untuk Desa Karangmuncang ya Pak. Apa sih yang belum terlaksana dan goalnya tuh pengen Desa Karangmuncang seperti apa nih Pak? Saya bagi menjadi 3. Ya, pertama program jangka pendek, jangka menengah, dan yang ketiga jangka panjang. Jangka pendeknya sekarang saya lebih fokus ke penataan dulu, penataan administrasi, disiplin perangkat, kantor desa itu merupakan salah satu penunjang. Kalau misalnya tempat kita bekerja nyaman, insya Allah bisa memotivasi untuk bekerja lebih keras itu.
Terus yang jangka menengahnya itu penggalian potensi desa, baik itu dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Sehubungan sekarang pendapatan asli desa Karangmuncang itu dalam posisi bisa dibilang minim, bahkan bisa dibilang tidak ada itu. Nah, jangka menengahnya itu saya ingin memaksimalkan itu pendapatan asli desa yang ada di Desa Karangmuncang. Jangka panjangnya penataan baik itu tata ruang desa dan lain-lainnya. Dan yang sekarang yang sedang kita garap itu penataan ruangan balai desa menuju desa digital gitu. Oh, Insya Allah oke. kita sedang memprogramkan itu. Insya Allah tahun ini bisa direalisasikan untuk desa digitalnya. Desa seperti itu. digital. Nah, nanti tujuan utamanya menciptakan desa Karangmuncang yang produktif, profesional, dinamis, maju, efektif. Itu seperti itu. Yang pertama kita profesionalnya dulu dari segi bekerja, dari segi pelayanan, dan dari segi yang lainnya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Dede. Kalau Pak Jajang, apa nih Pak Jajang? Goalnya, target untuk Desa Cibuntu, inginnya seperti apa nih Pak? Ya kebetulan kami juga mempunyai misi waktu mau jadi kepala desa yaitu Madani. Saya itu agamis, damai, amanah, nasionalis dan independen. Maka itu saya juga sama dengan program Pak Kubu, biarpun muda itu visinya bagus sekali lah. Saya juga waktu masuk ke desa saya ingin secara jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Iya. Secara pendeknya saya juga sama waktu itu betul untuk kita bekerja supaya enak dan bekerja supaya bisa terlaksana. Waktu itu kita masuk jadi desa, kita merolling berangkat, dan kebetulan di kami juga ada wakil kami sekdes waktu itu ada 2 kaur, 3 kasih dan 4 kepala dusun. Kebetulan desa kami juga terdiri dari 4 dusun, yaitu 1 dusun Sangareal, dusun Daye, dusun Tarikolot, dan dusun Paksilaur. Iya. Dan setelah kita melaksanakan kinerja anak buah, kita bisa melakukan program-program jangka pendek yang kita harapkan, yaitu untuk bisa meningkatkan dalam RJPMDes, yaitu program-program yang memang belum terlaksana kita bereskan, mulai infrastruktur, jalan dan pertanian. Alhamdulillah bisa berjalan dan beberapa hasil produk juga bisa dirasakan dan bisa dinikmati oleh masyarakat, terutama dalam bidang pertanian. Terus jangka menengahnya kita tetap yang namanya di desa, terutama dengan sampah. Sampah. Iya, sampah memang kalau kita tidak ditanggulangi akan mengakibatkan pencemaran lingkungan yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Maka kami untuk di tahun berikutnya nih, tahun 2023, kami bisa mengharapkan bisa menangani sampah, yaitu bisa membeli mobil sampah. Dengan seperti itu mungkin masyarakat bisa menikmati lingkungan dan juga bisa menikmati proses dalam pembangunan di masyarakat, yaitu dan juga kami mengharapkan bisa membeli mobil ambulan lah untuk menikmati oleh masyarakat, terutama dalam hal mungkin kesehatan. Jangka panjangnya mungkin kami telah sebutkan tadi, bisa menggali potensi desa, yaitu dalam bidang wisata religi. Yang mungkin kami tetap bisa mendukung dari pemerintahan daerah dan pemerintah pusat untuk bisa mendukung kami bisa mensukseskan terjadinya atau bisa mengangkatnya potensi desa kami, yaitu dengan wisata religi, yaitu ada dengan pemakaman yang ada di Gajah Ngambung. Di situ ada 4 makam yang mungkin bisa dikunjungi lah, sekarang sudah lihat, sudah bagus, cuman tinggal menata sedikit yang diinginkan harapkan oleh masyarakat, yang mungkin dikelola sekarang oleh BUMDes dan oleh Karang Taruna. Dan juga ada situs makam satu lagi, yaitu Syekh Fadilah, yang mungkin desa kami sering dikunjungi oleh para habaib. Begitu. Dan juga kesenian tradisionalnya di saya ada di Cibuntu, yaitu ada rudat. Terutama ada hadroh lah. Hadroh tersebut yaitu
hari-hari besar, terutama di bulan Maulid sering kita tampilkan dengan adanya di beberapa masyarakat. Itu, makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Jajang dan juga Pak Dede dari Desa Cibuntu dan juga dari Desa Karangmuncang. Tentunya semoga semua program bisa terlaksana dengan baik ya untuk membawa Desa Cibuntu dan juga Karangmuncang menjadi lebih baik lagi tentunya. Baik, Mani Mega Suara, itu dia sesi ketiga siang hari ini Rio bersama dengan Desa Cibuntu dan juga Desa Karangmuncang. Kita akan berbincang kembali dengan desa-desa yang lain yang ada di Kecamatan Ciganda Mekar, tetap di 89.8 Mega Suara Kuningan.